Melihatnya hancur, baru aku merasa puas. Gejala manik pun mereda. Ini berlangsung selama 3 tahun. Hingga dia diakui keluarga Lu. Keluarga Jiang bangkrut, ayah kecelakaan. Segala masalah datang bertubi-tubi, aku yang terlilit hutang. Dijual ke daerah lampu merah Myanmar Utara, jadi barang lelang. Dia akan diakui keluarga Lu dan menjadi orang penting. Membenciku karena perlakuan burukku. Aku tak boleh memperlakukannya seperti ini lagi. Maaf, kau tak perlu datang lagi ke sini. Kenapa? Lalu apa alasannya? Atau kau menemukan objek latihan yang lebih baik? Dia khawatir tak bisa lagi dapat uang dariku. Bekerja siang malam pun tak cukup. Bukan itu juga. $200.000. Kali ini, kau melakukannya dengan baik. Lebihnya untuk next time. Tak perlu, lebihnya untuk biaya pengobatan luka-lukamu. Harus diperiksakan ke rumah sakit. Tak perlu, kalau tak ada urusan lain aku pergi dulu. Apa yang harus kulakukan agar dia memaafkanku? Perbuatanku sebelumnya. Bertengkar dengan Luzhi? Tidak kok. Tak ada yang tahu hubungan asliku dengan Luzhi. Orang mengira kami pacaran. Mau minum bubble tea? Aku beli. Oke. Mau uang tapi nggak mau nyawa ya? Bilang aja nggak punya uang. Dia utang berapa? Aku yang bayarin. Dia utang 10 juta sama kita. Transfer 500.000 dulu, besok-besok transfer 500.000 setiap hari. Sampai lunas. Sudah ditransfer. Ayo pergi. Anak ini aja deh. Kamu sudah sadar? Kamu ngapain? Dokter bilang kamu harus dirawat dulu. Kalau khawatir soal biaya, aku sudah bayarin. Kasus pengeroyokanmu juga sudah aku laporkan ke polisi. Makasih ya. Biaya rumah sakit aku anggap utang, nanti aku kembalikan. Kenapa nggak dengerin aku? Apa? Kamu kenapa? Kamu milikku, harus nurut perkataanku. Episode depresi. Aku kambuh, kamu pergi aja, biar aku sendirian sebentar. Aku panggilkan dokter, kamu tunggu di sini ya. Aku segera kembali. Jangan pergi. Nona Jiang, kapan terakhir kali kambuh? Kapan? Tadi malam, Akhir-akhir ini sering kambuh? Kamis malam juga kambuh. Semuanya fase manik. Tadi malam fase depresi. Bisa ceritakan bagaimana kamu melewati beberapa kali fase manik dan depresi terakhir ini? Bagaimana cara menghadapinya? Nggak mau cerita? Nggak apa-apa, cuma tanya-tanya aja. Tapi pertanyaan selanjutnya harus kamu jawab dengan serius. Dan jujur. Sayang, dengar-dengar kamu hari ini ketemu Dokter Wei ya? Papa,
tahun terakhir, penyakitku semakin parah. Sampai papa harus mengurungku di rumah. Tapi beginipun, keluarga Jiang bermasalah, dia nggak kasih tahu aku. Dia mau beliin aku kue ulang tahun. Malah tiba-tiba kecelakaan meninggal. Sayang, Dokter Wei bilang apa tentang penyakitmu? Dokter bilang, pasti akan sembuh. Syukurlah. Ayah punya waktu luang hari ini, masak makanan favoritmu. Coba cicipi. Di kehidupan ini, apapun yang terjadi, aku harus menyelidiki alasan dibalik kebangkrutan keluarga Jiang. Selamatkan ayah. Jika bisa, aku juga ingin membantu Luzi yang juga terperangkap dalam masalah. Lucy, setelah proposal ini disetujui, kita dapat investasi dan kamu bisa melunasi utangmu. Dan kamu tidak perlu lagi bersusah payah dengan Jiang itu. Luzi, aku merindukanmu. Tolong gantikan shiftku hari ini. Ini sudah lewat jam 11. Jangan-jangan Jiangsu yang mencarimu lagi? Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Aku sudah minum obat. Aku juga menghancurkan banyak barang. Aku pikir, aku bisa mengendalikan emosiku. Kamu minum alkohol? Sedikit, cuma sedikit. Aku pikir kalau mabuk, tertidur tidak akan terasa sakit. Dan aku tidak akan memanggilmu ke sini. Kamu masih minum alkohol? Kamu tidak tahu kalau minum obat dan alkohol itu berbahaya? Kamu berani membentakku? Aku tidak. Lain kali ingat pakai sepatu. Aku tidak mau kamu mengaturku. Kamu mau apa? Mainan tidak patuh. Ajarin sedikit. Kenapa aku membiarkannya datang lagi? Sudah bangun? Maaf. Aku mabuk tadi malam. Tadi malam, badanmu tidak enak? Tidak. Kondisimu seperti ini, jangan-jangan aku melakukan hal yang lebih buruk tadi malam? Kamu terluka parah. Aku akan memberimu obat. Ini pertama kalinya aku melihat tubuhnya dalam keadaan sadar. Dengan cara apa? Kamu ingin mengakhiri hubungan kita? Aku tidak mau berteman denganmu. Oh, maksudmu, sebelumnya kamu bersama teman lu. Kamu memaksanya, dan sekarang kamu tidak mau memaksanya lagi. Ingin berteman dengannya, tapi dia tidak mau? Seberapa benci dia padaku? Sampai berteman pun tidak mau? Tapi menurutku, dengan seberapa jauh dia memanjakanku. Tidak mungkin dia membencimu. Saudari, itu karena kamu tidak tahu apa yang aku paksakan. Mungkin yang dimaksud teman lu adalah, dia bukan tidak ingin berteman denganmu, tapi tidak ingin hanya berteman denganmu. Aku mengerti. Dia menyukaimu, jadi kamu ingin berteman dengannya. Tentu saja dia menolak. Paksaan malah menimbulkan perasaan. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, Jiangsu, kamu hebat. Tidak mungkin, kamu masih menyukainya? Orang kaya seperti mereka suka mempermainkan perasaan orang. Seperti Lina yang pernah mendekatimu dulu. Tidak bisakah kamu menyukai orang lain? Proposal disetujui, kita akan datang sendiri untuk berdiskusi saat makan malam. Investasi kali ini seharusnya tidak ada masalah. Kakak, aku sedang bicara soal hal penting. Jiangsu memperlakukanmu seperti itu. Ye Zuoming. Aku dan Jiangsu adalah keinginanku sendiri. Sayang, aku tahu, kamu sebelumnya selalu tidak suka menghadiri acara seperti ini.
Nanti kamu cari tempat sendiri, makan sesuatu. Jangan ikut aku bersosialisasi. Tidak perlu. Aku ingin ikut ayah untuk kenal lebih banyak orang. Bilang si keluarga Jiang di kehidupan sebelumnya. Masih ada lebih dari 3 tahun, bagaimanapun juga. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Baik, ikutlah ayah. Bos Jiang, ada yang mencari Anda. Sayang, ayah ada urusan dulu, sebentar. Nona Jiang. Lama tidak berjumpa. Kamu siapa? Kamu mungkin tidak mengenalku, tapi aku pernah melihatmu di ponsel Luzhi saat dia tidur denganku untuk mendapatkan investasi. Jadi, Nona Jiang, di lingkaran kami, tidak banyak aturan, mainan bisa ditukar sesuka hati. Asalkan kau menyerahkan Luzhi padaku, aku bisa mengenalkanmu mainan yang lebih menarik dan penurut darinya. dia bukan mainan. Aku juga bukan bagian dari lingkaranmu. Nona Jiang, jadi kau tidak mau menukarnya? Jika bisnis tidak jadi, persahabatan tetap ada. Aku juga bisa memberimu hadiah, Nona Jiang. Aku kebetulan merekam video saat kejadian itu. Mau lihat? Gambarnya cukup menegangkan, kamu. Berani-beraninya kamu memukulku. Kamu pikir asal cari pria sembarangan? Aku akan mengira itu Luzhi. Kalau tidak percaya, kenapa tiba-tiba memukulku? Aku memukulmu yang memukul. Perlu alasan apa lagi? Hemu, sebaiknya jangan macam-macam denganku. Aku bukan orang yang mudah diintimidasi. Dan lagi, kalau lain kali berani mengganggu Luzhi lagi, aku tidak akan segan-segan menghajar kamu. Jiangsu, kamu terlalu overestimasi diri sendiri. Kamu tidak sadar penyakitmu sendiri? Bos Jiang Management APA? Bisa-bisa suatu hari, kamu menghancurkan bisnis keluarga Jiang. Sebaiknya obati dulu gangguan bipolar MU yang bisa kambuh kapan saja. Jangan keluar merusak orang lain. Diam. Apa yang kamu omongkan? Bos Jiang, tadi aku hanya salah bicara karena panik. Salah bicara? Salah bicara bisa senaknya menghina anak kesayanganku? Panggil Yon Zhentian ke sini. Aku ingin lihat bagaimana dia mendidik orang. Bos Jiang, aku bisa minta maaf pada Nona Jiang. Dia juga sudah memukulku. Mari kita selesaikan di sini. Setuju? Tidak setuju. Bos Jiang, Lina baru kembali ke keluarga Yun, belum paham aturan. Kami tidak akan mengizinkannya hadir di acara serupa lagi. Keluarga Yun akan memberikan kompensasi pada Nona Jiang. Anggap saja ini untuk menggrammatiku. Mari kita lupakan. Baik. Kalau begitu kita lupakan. Mulai hari ini, aku akan meminta kepala keluarga menghentikan semua jabatanmu di Yun Group. Kamu tidak boleh lagi memanfaatkan sumber daya keluarga Yun untuk apapun. Kalau bermasalah lagi, keluarga Yun tidak akan membantumu. Atas dasar apa? Aku hanya mengomentari Jiangsu beberapa kata. Karena kamu menghina orang yang tidak seharusnya dihina. Jangan bergerak. Kamu? Nona Jiang kurang jujur ya, sampai melaporkan kami ke polisi. Membuat kami jadi buronan. Kalau mau uang, aku bisa memberimu. Aku tidak mau uang, asal kamu mau bantu satu hal. Laporan polisimu bisa kumaafkan. Ada apa? Jauh-jauh dari Luzhi. Jangan ada kontak lagi dengannya, asal kamu bisa lakukan ini. Utang Luzhi padaku bisa kuanggap lunas. Kenapa? Kamu bermusuhan dengannya? Aku sudah berkali-kali masuk buku dan hidup kembali. Tidak percaya tidak bisa memisahkan kalian, ini tidak penting. Kamu hanya perlu ingat kata-kataku, kalau tidak, lain kali aku muncul di tempat kamu tidur. Baik. Aku setuju. Pergi. Masuk pesta akan ada pemeriksaan keamanan, dia tidak jelas identitasnya. Bagaimana bisa masuk? Kamu kenapa di sini? Menunggumu.
Menungguku? Kita bicara. Bicara apa? Kita pertahankan hubungan seperti sebelumnya. Apa katamu? Aku sekarang berbisnis, masih sangat butuh uang, jadi, kakak. Aku bisa seperti dulu, jadi hiburanmu. Aku sudah putuskan. Di kehidupan ini, aku tidak akan memaksa Luzi melakukan hal seperti itu lagi. Aku menolak. Kamu tidak suka lagi dengan wajah dan tubuhku? Kamu sangat ingin kumainkan? Rasanya pasti tidak enak. Benar. Aku butuh kamu. Uangmu. Baik, tapi aku mau tambah syarat. Aku tidak hanya memainkan bagian atas tubuhmu, tapi juga 200.000 sekali. Bagaimana? Bagian atas tubuh sudah batas yang bisa dia terima demi uang. Ini pasti bisa membuatnya mundur. Baiklah. Aku akan hubungi kamu lagi. Bagaimana dia bisa setuju jadi hiburananku? Jangan-jangan dia sudah dirasuki? Adik kelas Lu tidak mau berteman denganmu. Dia pasti menyukaimu, jadi saat kamu bilang mau berteman, tentu saja dia tidak mau. Hai, Luzi. Jangan telepon dia. Halo. Pasti ada masalah. Yezwoming bilang Luzi kerja paruh waktu di sini. Lingkungan seperti ini. Wah, adik kecil, pertama kali ke bar ya? Kenapa kakak baju sebanyak ini datang ke sini? Mau tidak kakak ajak bermain? Luzi di mana? Kalau adik Saka. Kakak bisa panggil Lucy sekarang juga. Jangan bergerak, diam saja. Orang di belakangmu, kalau tidak khawatir dengan keluarga Jiang. Kamu bisa coba cari orang lagi. Ternyata Nona Jiang, Anda. Jangan banyak bicara. Aku tanya Luzi di mana? Luzi, Luzi. 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 Pasien disuntik dengan dosis tertentu obat perangsang. Butuh obat untuk meredakan, sisanya luka ringan, tidak apa-apa. Terima kasih, dokter. Minum obat dulu. Sakit? Aku tidak mau minum. Tidak ingin minum. Kamu bilang lain kali akan menghubungiku. Kapan? Lebih baik kita tentukan lebih jelas. Seminggu sekali bagaimana? Kalau begitu, aku akan datang setiap akhir pekan. Aku baru saja setuju apa? Nona Jiang. Janji adalah janji. Jangan-jangan takut. Kalau begitu, jangan nangis nanti. Akhir pekan ini kita lewati dulu. Setelah kamu sembuh dulu. Aku sudah menyiapkan kamar baru. Sudah siap?
Ini adalah studio lukis tempat aku belajar. Ini bukan kamar properti, tapi sebuah studio lukis. Bagaimana? Bagus kan? Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Apa itu? Aku ingin kamu menjadi model lukis tubuhku. Kondisiku sudah membaik. Aku tidak ingin memperlakukanmu seperti sebelumnya. Karena itu, aku ingin kamu menjadi modelku. Masih seperti yang kita sepakati sebelumnya, sekali 200.000. Bagaimana? Nona Jiang kaya. Aku tentu saja mau. Kamu duduk diam di sini saja sudah sangat tampan. Jiangsu, kamu kenapa? Pergi kau. Jangan sentuh aku. Jiangsu, ini aku Lucy. Jangan takut, aku di sini. Jangan takut. Kenapa Jiangsu tidak mendengarkan aku? Kenapa masih menemuinya? Aku sudah menghalangimu belasan kali. Kenapa kalian masih bersama? Aku hanya ingin menyelesaikan tugasku, membuat pria dan wanita utama bersama. Kenapa kalian tidak sesuai dengan keinginanku? Lebih baik kubunuh saja semua. Bunuh saja semua. Jika Antagonis Lisik dan wanita utama mati, dunia ini akan hancur dan tuan rumah juga akan lenyap. Tidak bisa kembali ke dunia nyata. Selama belasan kali sebelumnya, kekayaan dan poin yang kau kumpulkan juga akan hilang. Kalau begitu, aku hanya bisa memberimu pelajaran. Jiang, lihat apa yang kau lakukan. Aku sama sekali tidak memasang kamera di ruang merah. Bagaimana foto-foto ini bisa diambil? Katakan, apakah kau memaksa orang melakukan hal seperti ini? Ya, Kau ingin membuatku marah. kakek. Ini salahku. Aku sudah menyadari betapa seriusnya masalah ini. Sekarang dia model tubuhku. Hubungan kami adalah hubungan yang resmi. Kalau begitu, kau transfer sekaligus sejumlah uang padanya. Termasuk kompensasi sebelumnya, jangan hubungi dia lagi. Dalam beberapa tahun terakhir yang sulit bagi Lucy, sering terjadi hal-hal buruk. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku khawatir tidak bisa melakukan ini. Aku pukul kau, anak durhaka. Ya, bagaimanapun juga, kau tidak boleh memukulnya. Aku belum memukulnya, kau sudah keluar. Ini semua karena kau memanjakannya. Anak muda sekarang memang suka bermain. Jangan bercanda, ayah. Mungkin pemuda itu suka dengan cara anak kita memperlakukannya. Ayah, apa yang kau katakan ini? Mulai hari ini, tinggal di rumah. Tanpa izinku. Tidak boleh pergi kemanapun. Jengga. Kakek, Humph. kakek benar-benar ingin mengurungku. Aku besok pergi ke Fengcheng untuk urusan bisnis, bisa kembali dalam 2 hari. Masih bisa sampai akhir pekan.
kau bisa sampai, aku belum tentu. Halo, Ye Yongming. Zhang Xiu, Lucy bertemu dengan penagih utang di Fengcheng dan terjadi masalah. Apa? Aku ada urusan penting, harus pergi sebentar. Maaf, Nona. Tuan bilang tidak boleh pergi kemanapun. Kalau begitu, aku khawatir saja, boleh kan? Nona, aku temani Anda. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sudah ketemu belum? Di sana, di sini tidak ada. Cari, terus cari. Oh, baik. Ketemu di sini. Dia terluka. Ini Nona Jiangsu dari keluarga Jiang. Dulu kedua keluarga punya perjanjian menjodohkan kalian berdua. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Jiangsu, Jiangsu. Jiangsu. Kamu terluka, jangan banyak bergerak. Ada yang perlu diambil? Aku bantu. Kenapa kamu datang? Aku. Kenapa kamu datang ke Fengcheng? Ye Zuoming yang menelepon aku. Dia bilang kamu terluka. Jadi kamu khawatir padaku? Aku. Jadi kamu khawatir padaku? Aku ingin dengar jawabanmu. Ya. Aku khawatir. Khawatir apa? Kenapa aku harus khawatir padanya? Apa karena merasa bersalah? Aku pikir kita sudah selesai. Tapi sepertinya setiap kali, aku selalu tertarik kembali padanya. Jangan tanya lagi. Ini salahku, jangan menangis. Aku tidak tanya lagi, jangan menangis, ya? Sepertinya aku ditakdirkan untuk jatuh ke tanganmu. Pak, ini aku. Orangnya sudah baik-baik saja. Aku tahu, tidak apa-apa. Anda juga tidak perlu menyusahkannya karena aku. Aku segera pergi menjalankan tugas khusus. Jika terjadi sesuatu, anggap saja kejadian dulu tidak pernah terjadi. Juga tidak perlu memberitahu Jiangsu tentang hal-hal itu. Mengenai keluarga Lu dan keluarga PI. Dan juga urusan adikku. Masih perlu bantuan, Anda untuk menengahi. Terima kasih, Paman, sudah mengantarku kembali ke Beijing. Siapa pamanku? Jangan asal panggil. Ayah. Bukankah sudah diambil alih oleh anak kesayangan kita? Kenapa pakai baju kompang camping? Anak kesayangan bawa dia keluar, malu-maluan. Badan si tinggi besar dan kekar, lumayanlah. Makanya tampan, pantas anak kesayangan suka. Cuma kalau dibandingin sama aku waktu muda, masih kalah. Sudahlah. Siapa suruh anak kesayangan kita suka? Sudahlah. Kakek. Ayah. Kakek. Maaf ya, bikin kalian khawatir. Ada yang tidak enak badan? Sudah diperiksa dengan teliti belum? Ayah, sudah diperiksa semua. Kakek yang biasanya kaku, ternyata tidak memarahiku. Tidak apa-apa, cuma luka ringan. Hang. TAPI. Luji demi menyelamatkan anak kesayangan. Tulang rusuknya patah. Badannya kaget, istirahat yang cukup di rumah. Besok suruh dokter datang lagi untuk periksa. Susah banget sih. Anak kesayangan, kakek itu mulutnya pedas tapi hatinya lembut. Tahu kamu pergi ke Fengcheng, khawatir semalaman. Ayah. Kenapa? Ada yang tidak enak badan? Dalang yang menghancurkan keluargaku di kehidupan sebelumnya. Aku pasti akan menangkapnya. Aku juga belum beli apa-apa belakangan ini. Jangan-jangan hadiah dari orang lain. Kenapa barang-barang ini ada di sini?
Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Tidak bisa marah di sini. Obatnya mana? Minum sedikit pasti sembuh. Obatku, obatnya mana? Jiangsu, Jiangsu. Tidak boleh. Dia Luzi. Luzi, tidak apa-apa. Kamu pergi dulu. Butuh bantuan? Pengin banget menghancurkannya. Tidak boleh, tidak bisa melakukan ini padamu. Aku bisa, Kak. Kita pergi ke kamar merahmu yang dulu, ya? Pengin banget mencobanya lagi padanya. Menikmati ekspresinya yang indah saat hancur dan tidak tahan. Menghancurkannya. Tidak boleh, tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Jangan ditahan, kamu bisa. Lakukan apapun yang kamu mau padaku. Kakak. Jangan kasih aku ini. Aku bakal nggak tahan. Aku rela. Jiang, jangan nangis. Gak apa-apa, ini aku suka. Nanti cuci pakai air hangat, pasti lebih enakan. Maaf. Aku terlalu kasar. Ini juga bukan salahmu. Lagian, aku yang lebih pantas disalahkan. Cuma pas kamu kambuh, aku bisa menggoda kamu. Pikiran-pikiran kotor itu baru bisa berhasil. Kamu, kenapa mau diperlakukan seperti itu olehku? Karena suka. Kamu punya kecenderungan masokis. Baiklah. Aku tarik kembali. Tapi lain kali, kita nggak boleh kayak gini lagi. Aku transfer 200.000. Kamu beli obat sendiri ya. Aku cuma mau jadi anjingmu, kakak. Kenapa kamu masih nggak ngerti? Kita ditakdirkan terikat sampai mati. Kamu mau investasi buat Kang Lu? Iya, berapapun kekurangan proyeknya, aku bisa tutup. Kamu. Langsung aja bilang. Jiangsu, kamu kok semurah hati bantu aku? Jangan kamu suka sama Kang Lu? Suka? Kayaknya, nggak jelas juga. Tapi pas tahu dia kena masalah, tubuhku langsung bereaksi duluan, pengin bantu dia. Anggap aja aku yang berhutang. Kita sudah square. Oke deh, aku bakal bilang makasih ke Kang Lu dulu. Kontraknya nanti aku kirim, kalau kamu udah cek dan oke. Kita janjian buat tanda tangan. Jangan bilang-bilang ke Luzi soal hari ini. Bilang aja ini investasi dari teman kamu. Iya, santai aja.
Kang Lu, Jiangsu nawarin mau investasi. Ayah, Wajah. Dek, kamu datang. Hari ini bawa apa buat ayah? ini ayam kampung yang dimasak Tante Wang pagi tadi. Sibuk-sibuk juga jaga kesehatannya. Ok. Anak ayah memang perhatian. Kamu dateng, bukan cuma bawa keberuntungan. Proyek besar perusahaan, kita juga ada perkembangan. Proyek besar Ayah, yang walele up, kok kamu tahu? sial. Kakek yang bilang, Tahu. kebangkrutan keluarga Jiang terjadi karena rahasia kunci proyek inti walele up bocor. Saham anjlok, perusahaan akhirnya bangkrut. Ayah kecelakaan, kakek kritis, jadi apapun yang terjadi. Aku harus cegah ini. Kamu pulang dulu, aku masih ada urusan. Yah, bagaimana kalau kita siapkan rencana cadangan? Kalau informasi perusahaan dicuri, kerugiannya bisa besar. Tenang, nggak mungkin. Yang kerjakan proyek ini. Semua staf senior perusahaan kita. Pasti aman. Ini kan antisipasi. Hati-hati itu baik. Aku ada ide. Oh, bagus, ide bagus. Wah, ternyata anak kita sudah besar ya. Sudah bisa mikirin perusahaan. Baik, kita ikuti saranmu. Kita gunakan strategi mengalihkan perhatian. Orang ini rasanya familiar. Mulai hari ini, Susu resmi bergabung dengan tim inti. Wale Leap untuk mengembangkan proyek ini. Masih banyak yang belum aku pahami, mohon bimbingannya. Aneh, kenapa Mener Chen tidak datang? Tahu. Aku menyuruhnya pergi survei lapangan dengan Xiao Li. NAK. Kamu kenalan dulu dengan tim tentang proyeknya. MM. Halo Lau Chen, maaf merepotkanmu dan Xiao Li. Harus riset terpisah sebulan di sana. Masih kurang apa? Nanti malam aku kirimkan. Ya, baik. Halo, Jiangsu, cepat temui Lucy. Ibunya tiba-tiba memburuk dan meninggal 2 hari lalu di rumah sakit. Lu terlihat sangat tenang. Kukira dia sudah siap mental. Tapi hari ini tiba-tiba aku tidak bisa menghubunginya. Luzi. Ini aku, Jiangsu. Ye Zuoming yang menyuruhmu datang? Dia sangat khawatir padamu. Kalau kamu? Hanya karena permintaan Ye Zuoming. Jadi kamu baru datang? Ya, Jiangsu. Kamu sama sekali tidak menyayangiku. kamu mabuk. Sepertinya begitu. Kakak. Kedepannya, sayangi aku lebih banyak ya. Aku hanya punya kamu. Kakek, ayah. Jiang-Jiang datang tepat waktu. Aku ada pengumuman. Ayah, matamu tidak nyaman? Oh iya, sedikit tidak nyaman. Sudah kubilang, kamu harus putus dengan keluarga lu itu. Aku akan menjodohkanmu. Kakek, aku tidak mau dijodohkan. Kamu. Sayang,
Kamu tidak tahu tentang keluarga Lu Shi. Ayahnya memang keturunan langsung keluarga Lu. Tapi dulu dia sakit, membawa istrinya bunuh diri. Meninggalkan Lu Shi dan kakaknya. Kakak Lu Shi kemudian dibawa keluarga Pei. Sedangkan Lu Shi tidak sampai 2 tahun di keluarga Lu, dia diusir. Aku sudah menyelidikinya, sifatnya agak aneh. Siapa yang bisa jamin dia tidak akan seperti ayahnya? Melakukan hal gila. Aku hanya tahu dia diadopsi karena ayah angkatnya punya utang besar. Terpaksa membantu melunasi, tapi tidak tahu masa lalunya. Sangat menyedihkan. Jadi, aku tidak setuju kamu bersama Lu Shi. Kakek, tapi aku juga sakit. Apa yang kamu bicarakan? Atau kakek pikir aku punya gangguan bipolar? Tidak bisa mewarisi bisnis keluarga Jiang. Jadi ingin cepat menikahkan aku? Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Kakek, aku tahu kita keluarga. Kakek ingin yang terbaik untukku. Tapi aku juga bagian dari keluarga Jiang. Proyek New Jingyue akan segera diluncurkan, begitu diumumkan. Ini lompatan besar untuk Jiang Group. Aku ingin mencoba. Aku juga tidak ingin menjamin masa depanku dengan perjodohan. Jika kamu bisa sukses meluncurkan New Jingyue, maka perjodohan bisa dibatalkan. Jiang Group juga bisa diserahkan padamu. Baik, sepakat. Kamu menelepon larut malam. Ada apa? Aku di bawah rumahmu. Malam ini dingin. Kamu kesini ngapain? Aku ingin bertemu kamu. Hati manusia serakah, ingin mendapatkan lebih, ingin kamu menyayangiku lebih lagi. Pulanglah. Sudah larut. Aku mau tidur. Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Sudah, sekarang sudah ketemu. Kamu bisa pulang. Pulang dan mandi air hangat. Jangan sampai masuk angin. Selesai, Jiangsu, kamu sudah jatuh. Sekarang otakmu penuh dengan tubuh muda orang lain. Jiang-Jiang jangan takut, aku di sini. Kau Kak Jong. Ada sebuah perusahaan di luar negeri 10 menit yang lalu. Baru saja mengumumkan peluncuran teknologi baru. Program utamanya hampir sama persis dengan lompatan paus baru kita. Ternyata benar. Apa kata tim proyek? Baru saja mengadakan rapat, menunggumu datang. Bagaimana bisa begini? Kita baru sampai di tahap terakhir. Aku segera ke sana. Jongsu. Menghadapi krisis keluarga Jiang untuk kedua kalinya. Kamu tetap tidak bisa menghindari takdir ini. Kamu ditakdirkan untuk menempuh jalan yang seharusnya. Dan bersama Pei Yan, sang tokoh utama sejati. Bukannya kamu bilang proyek tidak akan bermasalah?
Sekarang bagaimana bisa ada perusahaan yang lebih dulu meluncurkan? Ayah, Kakek, aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. apa gunanya kamu menyelidiki? Meskipun proyek kalian diluncurkan lagi, akan terjerat tuduhan plagiat dan pemalsuan, dan keluarga Jiang sudah memulai promosi sebulan sebelumnya. Sekarang sudah memengaruhi harga saham. Aduh. Hai Laos Hang, ini aku. Kenapa tidak memberitahu kakekmu? Kita punya 2 persiapan, yang bocor itu palsu. Ayah, aku tahu siapa yang membocorkan informasi. Saya Pak, Manier Hao. manajer Zhao. Hang, Dia kan veteran keluarga Jiang, bagaimana bisa dia? proyek didahului peluncurannya. Keluarga Jiang sedang dalam keadaan paling kacau. Reaksi kakek semakin nyata, juga paling mudah membuat lawan percaya. Saat inilah kita baru bisa tahu siapa dalam sebenarnya di balik semua ini. Beberapa waktu lalu kamu merebut proyek keluarga Lu kan? Bukan merebut. Aku hanya ingin membuktikan padamu. Sekarang orang-orang keluarga lu ini semuanya sampah. Apa katamu? Kamu hanya anak seorang gila. Baik, asalkan kamu cukup berkualitas, keluarga Lu ini akan kuserahkan padamu. Aku lihat ada surat di depan rumah. Apakah ini milikmu? Aku tidak menyangka, kamu ternyata terkait dengan keluarga Lu itu. Identitas yang begitu hebat. Dulu kenapa memilih Jiangsu? Kamu mungkin tidak percaya, tapi sebenarnya kamu hidup di dunia yang ada dalam sebuah buku. Kamu adalah antagonis utama dalam buku ini. Sedangkan Jiangsu adalah tokoh utama wanita dalam buku ini. Dia memiliki tokoh utama prianya sendiri. Kalian berdua tidak ditakdirkan untuk bersama. Jika kamu memaksakan untuk mengubahnya, hanya akan membawa tragedi untuknya. Krisis yang menimpa keluarga Jiang sekarang adalah awal dari tragedi itu. Akan ada lebih banyak kejadian tak terduga yang menunggunya. Bagaimana dengan kakek? Kakek tidak enak badan, beliau meminta kamu dan Nona makan dulu. Kepala rumah tangga Hi, tolong antarkan makanan untuk kakek ke atas. Baik. Aduh, sayangku, kasihan kamu harus mengalami ini. Tahun depan ulang tahun, ayah akan mengadakan pesta besar untukmu. Ayah, kan sekarang sedang masa-masa sulit, hanya bisa seperti ini. Ada orang lain Mira. Keluarga Jiang benar-benar dalam masalah. Halo. Aku tidak bisa lama-lama di luar. Aku tahu, aku hanya mengantar hadiah lalu pergi. Ini lukisan guru Aileen. Ya, aku tahu kamu selalu menyukai lukisannya. Judul tema lukisan ini adalah Penebusan. Sepertinya aku pernah melihat adegan ini di suatu tempat. Bahkan jika sudah ditakdirkan untuk mati mengenaskan. Aku akan mengubah semua ini. Orang ini. Semua tertangkap kamera di jalan depan apartemen. Tapi tidak ada satupun yang menangkap wajahnya, kesadaran anti pengintaiannya sangat kuat. Terakhir terlihat di luar kawasan kumuh. Kamu juga tahu daerah itu tidak ada kamera. Dia pasti sudah berpengalaman. Dilihat dari posturnya, mungkin tingginya lebih dari 180 cm. Sepertinya juga punya kemampuan bela diri. Ambil ini. Cocokkan dengan orang-orang yang muncul di sekitar gedung Jiang Group. Di rekaman CCTV. Lihat apakah ada yang cocok dengan postur dan cara berjalannya. Maksudmu, orang ini sekaligus mengincar kamu dan Jiangsu? Kenapa? Kamu adalah antagonis utama dalam buku ini. Jiangsu adalah tokoh utama wanita dalam buku ini. Kamu hanya akan membawa tragedi untuknya. Krisis yang menimpa keluarga Jiang sekarang adalah awal dari tragedi itu. Aku akan menemukannya. Sayang, seperti yang kamu minta, kita tidak akan memberikan respons apapun. Sekarang Jiang Group sudah berada di titik terendah. Hampir selesai. Ayah, 2 hari lagi akan ada peluncuran produk baru, Jiang Group. Mengundang semua kalangan untuk hadir. Baik. Belakangan ini, saham Jiang Group terus merosot. Mereka umumkan peluncuran produk baru, tapi kabarnya, proyek inti yang mereka kembangkan selama 5 tahun. Dengan biaya miliaran, sangat mirip dengan proyek ilmiah Cha yang diluncurkan bulan lalu. Membuat orang berpikir mereka masih punya peluang. Cuma bertahan mati-matian. Luzhi menggunakan kekuatan Lu Group untuk menyelidiki Anda. Tidak perlu khawatir. Aturlah acara peluncuran sebesar ini. Pasti butuh kehadiran kita. Sayap.
Selamat datang. Hadir kalian. Itu proyek kami. New Walelea. Proyek ini dikembangkan perusahaan kami selama 5 tahun. Mengumpulkan para peneliti terbaik kami. Dengan investasi maksimal untuk pengembangan. Berapa kali pun kalian berusaha, aku akan kembalikan semuanya ke jalurnya. Jiangsu, ini hukumannya karena tidak patuh. Nona Jiang, Anda bilang ini proyek Jiang Group, yang dikembangkan dengan tekun selama 5 tahun. Tapi kenapa program utamanya? Selanjutnya, saya duduk lalu, kesamaannya mencapai 80%. Apakah tim pengembang kalian sama? Ini jelas-jelas plagiat. Lihatlah brosur mereka. Bahkan desain luarnya sama persis. Nona Jiang, tolong jelaskan. Jiang Group tidak akan dan tidak mungkin menjiplak. Gambar ini berasal dari karya Guru Aileen. Gipsy Abyss. Kami sudah bekerja sama dengan Guru Aileen untuk hak penggunaan eksklusif. Jadi aku juga berpikir, apakah Cha tanpa izin penggunaan menggunakan gambar ini sebagai desain promosi termasuk plagiat? Inspirasi desain, latent, Cha berasal dari lukisan Eropa abad pertengahan, bukan karya Guru Aileen. Tidak ada hubungan langsung. Tapi Newell Leap Jiang Group pada program Udemy-nya menjiplak kami. Akhirnya muncul. Bisa tahu Anda siapa? Saya penanggung jawab utama proyek Latent Cha. Saya jamin dengan masa depan seluruh Cha. Jiang mencuri desain program utama kami. Bahkan setelah kami go public, mereka masih memilih mengadakan konferensi pers. Tidak tahu malu. Kami akan mendanai penuh penelitian proyek penyamaranmu. Dan akan memberikan semua data terkait proyek. Syarat yang sangat menguntungkan. Tapi diberikan padaku, anak buangan keluarga Yun. Satu-satunya syarat, kamu harus melakukan penelitian. Berdasarkan data proyek yang kami berikan, dan harus mencapai tingkat replikasi di atas 95%. Saat itu tiba, kamu yang akan go public lebih dulu, Jiang, akan menghadapi tuduhan plagiarisme, reputasi hancur, disingkirkan dari industri, atau rantai pendanaan putus. Hampir bangkrut, saat itu kami akan memberimu tambahan 300 juta. Baik, aku setuju. Aku akan menuntut balas atas penghinaan hari ITU. Aku bahkan ingin kamu lebih menderita dariku. Berani sekali Jiang masih mengadakan konferensi pers ini. Katanya Nona Jiang penderita bipolar. Sering kambuh gangguan jiwa, orang seperti ini bisa dijadikan calon penerus? Sepertinya Jiang akan hancur. Jiangsu, jika kamu membatalkan konferensi pers, minta maaf secara terbuka kepada Cha kami. Dan akui tindakan plagiarisme kalian, ganti rugi kami. Aku bisa pertimbangkan untuk tidak menuntut. Bukan dia. Jika dia punya rencana seperti ini, dia tidak akan memprovokasiku di pesta waktu itu. Ada orang lain di belakangnya. Belum cukup. Bagaimana jika aku memilih tidak meminta maaf? Maka bersiaplah untuk dituntut dan dipenjara. Jangan harap bisa keluar. Kamu tidak membantunya? Dia punya cara. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak. Kamu yakin orangnya di sini? Berdasarkan analisis postur, setengah jam lalu, orang itu muncul di lokasi acara. Konsep desain New Jingyu sangat berbeda dengan Qianfu. Lihat saja program utamanya juga tidak mirip. Menurutku lebih dari itu. Cross program sama New Jingyu lebih unggul setidaknya 1 level dibanding Qianfu. Qianfu sama sekali tidak bisa menandinginya. Ini tidak mungkin. Ini adalah penelitian terbaru. Tidak mungkin. Yang kudapat jelas-jelas penelitian terbaru. Dia Sengeja. Proyek ini adalah proyek yang paling kami curahkan tenaga dan pikiran. Dengan ketulusan hati yang paling besar. Kami berharap bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda. Kenapa pergi? Belum ada sesuatu lagi. Bagaimana tanggapan Anda tentang masalah ini? Ayo, ini berita besar. Nona Lina, tolong berikan komentar. Nona Lina. Luzi. Luzi, apakah kamu tahu sesuatu? Hah? Aku harus tahu apa? Kamu tidak mungkin muncul di sini tanpa alasan. Kamu peduli padaku?
Bukannya kamu ingin bertanya apa yang harus aku tahu? Aku beritahu. Aku menerima sebuah surat. Surat apa? Siapa yang memberikannya? Tapi isi surat ini agak sulit dipercaya. Katanya dunia yang kita tinggali ini adalah sebuah novel. Dan kamu adalah tokoh utama dalam novel ini. Aku saja bisa terlahir kembali. Apalagi yang lebih aneh dari ini? Tapi jika ini dunia novel, bagaimana dengan orang lain? Akan diatur menjadi apa? Kalau kamu peran apa? Kamu adalah antagonis utama dalam buku ini. Aku tentu saja pemeran utamanya. Benarkah? Mungkin kamu belum pernah baca novel online seperti ini. Tapi, biasanya akhir dari sebuah novel adalah tokoh utama dan pemeran utama bersama. Lalu kelahiranku kembali? Apakah ini juga sudah diatur? Tapi di kehidupan sebelumnya, Xin Jingyu dicuri. Keluarga Jiang mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di kehidupan ini, aku sudah mengubah jalannya. Jadi mana yang sebenarnya benar? Apalagi yang dikatakan dalam surat itu? Tidak ada. Terima kasih sudah memberitahuku. Ada urusan di konferensi pers, aku pergi dulu. Jiangsu. Kapan kamu bisa tidak membuangku setelah selesai memanfaatkanku? Kamu ngapain? Ini bayarannya. Dia menyelamatkan keluarga Jiang dengan cara seperti ini. Jangan-jangan karena sebelumnya kamu mengirimkan paket untuknya. Membuatnya curiga. Setiap kali terlahir kembali, selalu ada perubahan kecil. Tapi ini tidak akan memengaruhi akhir cerita. Dua orang yang tidak patuh itu. Aku punya banyak cara. Kakek tidak menyangka kamu bisa bersabar. Membuat rencana yang begitu sempurna. Ayah, kamu tidak tahu betapa hebatnya rencana Guaibao. Nilai perusahaan kita langsung naik berkali-kali lipat. Apa kalian sengaja menyembunyikannya dariku? Justru karena kamu panik, mereka baru percaya. Kamu benar-benar sudah dewasa. Mempertimbangkan masalah lebih matang daripada ayah di masa muda. Tapi aku masih belum bisa menemukan orang yang menargetkan keluarga Jiang. Lina hanya dikendalikan olehnya. Siapa yang menyuruhmu melakukan semua ini? Aku tidak akan memberitahumu. Katakan, jika kamu kubawa kembali ke keluarga Yun, bagaimana keluarga Yun akan menghadapimu? Untuk memberi penjelasan pada keluarga Jiang. Dan orang di belakangmu ini, apakah dia akan berusaha menyelamatkanmu? Lepaskan aku, baru aku kasih tahu siapa dia. Kamu juga tidak tahu siapa dia, kan? Lepaskan aku. Bawa dia pulang. Namanya M. Sudah kuberitahu, lepaskan aku. Selama ini, aku belum pernah mendengar ada orang seperti ini. Jadi kurasa ini bukan nama aslinya. Serahkan pada kakek. Aku pasti akan menangkapnya. Halo. Ada investor baru yang menghubungi kita. Ini adalah rencana pengembangan generasi kedua perusahaan kita. Kami yakin belakangan ini kalian sudah menerima banyak minat investasi. Aku percaya dengan kemampuan keluarga Jiang saat ini, bahkan tanpa kerjasama dengan kami, bisa mengembangkan pembaruan generasi kedua sendiri. Proyek kami masih banyak yang perlu diperbaiki. Ini adalah bukti kesungguhan kami. Pengembangan bersama. Benar, perusahaan kami bersedia menyediakan separuh dana dan menyediakan tim peneliti profesional dari luar negeri untuk membantu mengatasi kesulitan teknis. Syaratnya hanya satu, setelah pengembangan berhasil, perusahaan kami dapat menggunakan terlebih dahulu. Syarat ini sangat menggiurkan. Sudah kubilang, kami datang dengan niat baik, tentu saja. Juga karena kalian memiliki kemampuan yang cukup. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama.
Hak Jongjong. Syarat yang diajukan Bos Giao ini adalah yang terbaik sejauh ini. Aku selalu merasa orang ini memberiku kesan tidak nyata. Tidak nyata. Mungkin terlalu kaya. Mungkin. Nona Chang. Sekarang sudah hampir waktu makan siang. Aku tidak tahu apakah aku beruntung mengajak Anda dan asisten Anda makan siang bersama. Tentu saja. Silakan. Kenapa aku selalu merasa ada yang mengawasiku? Luzi, kamu ngapain? Lepaskan aku. Jangan lihat orang lain. Larut malam ngapain gila-gilaan? Lihat aku saja, oke? Kamu memataiku. Luzi, kamu sudah melewati batas. Ada beberapa kesalahan di antara kita. Kesalahan. Luzi sekarang sudah kembali ke keluarga Lu. Kedepannya semuanya hanya akan menjadi lebih baik. Apa yang ingin kamu katakan? Aku rasa aku harus menjelaskan. Hubungan transaksi tidak sah di antara kita harus diakhiri. Masing-masing hidup dengan baik. Baik. Bos Zhang. Nona Zhang. Bos Chiao. Selamat datang. Sangat senang bisa bekerja sama dengan keluarga Jiang. Bos Jiang. Ini siapa? Luzi. Lu Ji. Anda adalah CEO baru keluarga Lu yang baru saja dilantik? Benar-benar muda dan berbakat. Jika bukan karena Nona Jiang punya perjodohan dengan putra sulung keluarga Pei, aku benar-benar berharap memperkenalkan kalian berdua. Oh, ngomong-ngomong, sepertinya keluarga Pei juga ada di sini hari ini. Nona Pei. Bos Chow. Bos Zhang, Nona Zhang. Nona PI, lama tidak bertemu. Kapan kalian berdua akan melangsungkan pernikahan? Hal seperti ini tergantung pada keputusan anak muda sendiri. Kita sebagai orang tua, tidak bisa memutuskan untuk mereka. Benar juga, tapi, menurutku, Ayan dan Nona Jiang cukup cocok. Benar juga, tapi, menurutku, Ayan dan Nona Jiang cukup cocok. Ayah, aku ke toilet dulu. Aneh. Aku tidak melakukan hal yang salah pada siapapun. Kenapa aku merasa bersalah? Kudengar kamu kembali ke keluarga Lu. Mereka berdua kenal? Baru sekarang ingat untuk menanyakan kabar keponakanmu, Bibi. Jangan panggil aku Bibi. Aku memanggilmu hari ini untuk memberitahumu. Jiangsu adalah orang yang akan dinikahi Ayan. Jangan dekati dia. Aku bebas mendekati siapapun yang kuinginkan. Nona Pei, kamu tidak berhak memerintahku. Dia adalah kakakmu. Kalau begitu, biarkan dia sendiri yang memberitahuku. Kamu memang sama jahatnya dengan ayahmu. Dulu seharusnya kamu ikut terbakar bersamanya. Luzi dan Peiyan ternyata bersaudara. Berarti dulu, dia secara berturut-turut dibuang oleh keluarga Pei dan Lu. Nona Zhang. Guru Aileen. Aku sangat beruntung bisa bertemu tokoh utama dalam lukisanku dengan cepat. Guru Aileen, aku tidak mengerti maksud Anda. Sekitar 10 tahun yang lalu, aku pernah melihatmu bersama Tuan Lu. Saat itu di gang, pemandangan itu sangat indah menurutku. Lalu aku melukisnya. 2 bulan lalu, Tuan Lu menemuiku dan meminta aku menjual lukisan itu padanya. Maksudmu, tokoh utama dalam lukisan itu adalah aku dan Luzi? Tentu saja. Aku tidak bisa lama-lama di luar sekarang. Aku tahu, aku akan pergi setelah memberikan hadiah ini. Ini adalah lukisan Guru Aileen. Ya. Aku tahu kamu sangat menyukai lukisannya. Judul lukisan ini adalah Penebusan. Sepertinya aku pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Pantasan terasa familiar. Saat itu Tuan Lu berkata, dia akan memberikan lukisan ini pada penebusannya. Katanya, dialah yang memberinya alasan untuk hidup di dunia ini. Luzi, ternyata benar-benar mencintaiku.
Kamu sembunyi di sini untuk apa? Aku. Sampai segitunya kau menyukaiku? Menyukai seseorang yang mempermainkanmu, menyiksamu? Kenapa kau tanya ini? Aku ingin bertanya, maukah kau menjawabku? Kau bilang kita sudah selesai. Kau sedang bercanda denganku? Kau tahu sendiri. Aku bilang mengakhiri hubungan yang tidak normal. Bukan berarti kita tidak bisa memulai yang baru dengan normal. Tidak mau? Ya sudah. Kakak. Aku mau. Sejak lama, aku menyukaimu, hanya kamu. Jadi sekarang, ini cara barumu mempermain kuku? Atau kasihan padaku? Bagaimanapun juga, aku adalah mainanmu satu-satunya. Kau tidak boleh cari orang lain. Sakit? Aku suka bekas yang kau tinggalkan di tubuhku. Asalkan bisa disukai olehmu, itu sudah berarti. Asalkan aku bisa terus memonopoli rasa suka ini, sudah cukup. Kakak. Aku sangat berguna. Aku bisa bantu kakak tingkatkan teknologi inti perusahaanmu. Masih banyak lagi. Kok tiba-tiba wajah kakak memerah? Agak panas. Aku juga. Sayang, kok pintu luar masih terbuka? Meskipun keamanan perumahan villa di sini bagus. Tidak all sembarangan seperti ini. Jang. Jiang. Ayahku masih di sini. Kecilkan suaramu. Jiang. Bisakah kau mencoba menyukaiku sedikit lebih banyak? Tidak perlu sebanyak cintaku padamu, kau hanya perlu memikirkan aku sedikit, bahagia sedikit saat memikirkan aku. Sayang, kau di dalam? Sayang. Ayah, Kenapa belum tidur? Aku sepertinya mendengar. Suaramu sedang bicara dengan siapa? ayah, aku baru bangun tidur. Cepat tidur. Halo Paman Jiang, mungkin pertemuan kali ini kurang sopan. Semoga lain kali bisa bertemu di acara resmi. Lu Ji dan Jiangsu. Bertemu diam-diam lagi. Ya, mereka berdua. Bahkan ketahuan oleh ayah Jiang. Meski bukan pasangan resmi, tetap tertarik satu sama lain. Terjadi berulang kali, terus-menerus. Menurut kalian kenapa? Bicara. Mungkin, mereka berdua punya masalah kejiwaan. Pendapatmu tidak sepenuhnya salah. Meski begitu, mereka harus dipisahkan. Bagaimana menurut kalian? Bunuh saja mereka. Kalau itu efektif, aku sudah melakukannya sejak lama. Tapi harus ada tindakan drastis untuk memaksa jodoh resmi. Kita berdua datang paling awal, mereka benar-benar suka Tela. Aku dan Tao Jing di bar. Malam ini setelah hubungan. Aku pesan minuman dulu. Jangan lupa ingatkan mereka. Oke. Apa kamu pernah melihat gadis setinggi ini? Dia. Orang yang menculikku ke Myanmar Utara di kehidupan lalu. Apa kamu pernah melihat gadis setinggi ini? Dia. Orang yang menculikku ke Myanmar Utara di kehidupan lalu. Jangan carry di sini, Paisa. Dia berhasil menemukanku.
tidak boleh tumbang di sini. Mereka tidak melihat. Di sini juga tidak ada. Lalu bagaimana? Pergi. Jiang-Jiang, ini aku Lucy. Tidak sakit? Jiangsu, ini aku Lucy. Lucy, Kakak, kamu ingin bermain denganku? ingin. Kalau ingin, jangan menghindar. Kali ini bisa terlepas? Tidak apa-apa. Bisa lebih keras sedikit. Aku suka apapun yang kamu lakukan padaku. Sepertinya aku sakit. Menderita penyakit yang disebut ketagihan Jiangsu. Aku tidak tergoda oleh kesenangan sesaat ini. Aku ingin cinta yang abadi bersamamu, tak pernah pudar. Pagi, Kak. Setelah menikmati tubuhku, kakak malah meninggalkanku. Aku tidak begitu. Akhirnya menahan diri tidak memakanku, atau tidak meninggalkanku? Mana mungkin aku meninggalkanmu? Kamu tadi malam, kenapa datang? Aku mengirim pesan, ingin menjemputmu. Tapi kamu tidak membalas. Aku khawatir, kenapa tiba-tiba? Kambuh? Kamu percaya dengan dunia fiksi dalam surat itu? Percaya. Akulah pemeran utamanya. Aku akan bersamamu selamanya. Aku pernah bermimpi. Dalam mimpi itu aku terus menyiksamu. Dan setelah kamu kembali ke keluarga Lu, keluarga Jiang terus mengalami kemunduran. Akhirnya keluarga Jiang bangkrut. Ayah dan kakekku juga bermasalah. Jadi, kamu mencurigaiku? Tidak mungkin. Aku baru saja ingin memohon belas kasihanmu untuk menyelamatkan keluarga Jiang, tapi malah diculik ke Myanmar Utara. Tadi malam aku melihat di bar orang yang menculikku. Bahkan jika itu mimpi buruk, aku akan membantumu menghancurkannya. Pria yang muncul di bar itu, namanya Lau Gui. Identitasnya sekarang palsu, aku curiga dia. Imigran gelap. Orang ini sudah beberapa kali ganti identitas. Yang pernah melihatnya, ada yang bilang dia preman. Ada juga yang bilang dia penipu. Yang lebih penting, postur dan wajahnya cocok dengan pria topi sebelumnya. Inilah wajah aslinya. Dia yang muncul di acara itu, orang yang dia lindungi, adalah target akhir kita. Tapi aku sudah cek rekaman, tidak ada orang di sampingnya. Kalau semudah itu ditemukan, tidak akan bersembunyi selama ini.
Tapi, aku akan menemukannya. Siapapun yang berniat menyakiti Jiangsu, tidak akan kulewatkan. Maaf mengganggu, tapi ini tentang Luzhi. Sebagai bibinya, aku merasa perlu datang sendiri. Nona Pei, kalau ada yang ingin dikatakan, silakan langsung saja. Aku datang untuk membujuk Nona Jiang meninggalkan Luzhi. Seharusnya aku bertanya dulu. Seberapa jauh Nona Jiang mengenal Luzhi? Mungkin lebih banyak darimu. Tidakkah kamu merasa dia sangat menakutkan? Aku membenci ayah kandung Luzhi, lebih membenci keluarga Lu. Karena mereka benar-benar menghancurkan kakak perempuanku. Darah orang itu mengalir dalam tubuh Luzhi. Mereka sama dari dalam tulang. Keinginan memiliki dan mengontrol yang sangat kuat. Jiangsu, aku benar-benar tidak ingin kamu nanti menjadi seperti kakak perempuanku. Nona Pei, mengapa karena sikap ayah terhadap ibu? Langsung dengan mudah mendefinisikan seorang anak? Nona Jiang mungkin tidak tahu. Setelah Luzhi kembali ke keluarga Lu, dia membasmi semua cabang keluarga Lu. Dia tidak melewatkan satupun orang yang pernah menghinanya. Kerennya bahkan lebih kejam daripada ayahnya dulu. Apakah Nona Pei berpikir Luzhi seharusnya berterima kasih pada orang-orang yang mengganggunya? Aku hanya merasa dia terlalu berlebihan. Bagaimanapun, mereka adalah saudara-saudara. Benar-benar tidak tahu sakitnya sampai merasakan sendiri. Tahun Luzhi berusia 10 tahun, dia diusir dari rumah. Dia mengalami kesulitan di luar, kamu sebagai bibinya. Bukankah kamu juga hanya dia melihat? Ikatan darah. Apakah ini lelucon yang diciptakan keluarga Pei? Bukan Luzhi yang dulu lagi, dia sekarang dicintai. Nona Pei, hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Kamu sudah dengar? Kamu dengar apa? Kakak. Kedepannya, sayangilah aku. Orang yang kamu lihat di bar. Sama dengan yang sebelumnya mengirimiku surat. Suratnya mengatakan kamu adalah pemeran utama. Tapi memperingatkanmu untuk meninggalkanku. Jarai Luzhi. Jangan pernah lagi berhubungan dengannya. Asalkan kamu bisa melakukannya, utang Luzhi padaku. Aku bisa menghapus semuanya. Sepertinya orang itu selalu melakukan hal yang berhubungan dengan memisahkanku dan Luzhi. Tuan Pei, Boss Chiao. senang sekali Tuan Pei masih ingat aku. Tuan Pei tidak perlu tegang seperti ini. Dulu, Tuan Pei bisa menyelamatkan tunangan dan adikmu tepat waktu. Sepertinya juga berkat aku. Sejujurnya, aku adalah temanmu, hanya seorang yang tidak tahan melihat ketulusan dihianati. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Seorang pasien gangguan jiwa, sama seperti ayahmu. Bom waktu yang bisa meledak kapan saja, mencuri tunanganmu yang sudah kamu anggap milikmu sejak kecil. Kamu rela? Aku bisa membantumu merebut kembali wanita yang seharusnya menjadi milikmu. Kamu bilang mau membantuku merebut kembali Jiangsu? Benar, dengan segala cara. Lagi pula aku punya cukup modal. Asalkan Luzhi keluar dari keluarga Lu. Dan dari antara kalian, itu sudah cukup. Bagaimana? Kenapa? Aku bisa jujur memberitahumu. Aku membenci Luzhi. Itulah alasan aku membantumu. Aku akan pertimbangkan. Masalah yang lalu. Terima kasih. Ngapain sok formal? Kamu kan tunanganku. Aku tidak tahu apakah kakak akan menyukai kejutan dariku. Mana mungkin dia suka dengan penjahat suram dan hina sepertimu. Mereka berdua adalah pemeran utama yang sebenarnya. Dia akan tahu kebenarannya. Dan pencuri sepertimu pantas masuk neraka. Director John, Peiyan adalah anak kakak perempuanku. Dibesarkan di keluarga Pei, mendapat pendidikan terbaik. Dia dan Jiangsu sudah bertunangan sejak kecil. Sekarang keduanya sudah dewasa, seharusnya mereka menikah. Anak-anak sudah besar, punya pemikiran sendiri. Kita sebagai orang tua, terlalu banyak ikut campur, nanti malah dibenci. Jiangsu masih muda, belum mengerti. Tapi kamu adalah saksi mata saat itu. Bagaimana bisa berkata seperti itu? Jiang kami memang masih muda. Tapi lebih pintar dari aku dan ayahnya. Ini harus diputuskan oleh Jiang sendiri. Bicaralah denganku tidak ada gunanya. Tapi Anda adalah kakek kandungnya.
Dan kamu adalah bibi kandung Lucy. Jangan terlalu berat sebelah. Lucy bukan keponakanku. Dia gila. Gila. Perilakunya sekarang sudah sangat mirip dengan ayahnya dulu. Keluarga Jiang tidak takut tragedi terulang lagi? Gila. Tidak apa-apa. Aku suka kamu. Apapun dirimu. Aku tetap suka. Kakek, Nona Pei, aku ingin memperkenalkan dengan resmi. Ini pacarku. Dan juga pasangan hidupku di masa depan. Lucy. Sebenarnya, orang itu menargetkanmu dan Lucy. Beri aku waktu, aku bisa membantumu. Hati Lucy kecil hanya cukup untukku. Aku tidak ingin dia sedih. Meski begitu, anak itu cukup membuat iri. Jiangsu juga cintaku, takkan berubah seumur hidup. Kenapa, setelah melakukan segalanya, mereka masih bersikeras bersama? Ada apa? Aku tidak tahu kenapa. Tiba-tiba dadaku sakit. Halo, apakah Anda keluarga Jiang Yangping? Dia mengalami kecelakaan parah, sekarang di rumah sakit umum pertama. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ayahku kenapa bisa kecelakaan? Aku sudah bilang padanya untuk tidak menyetir akhir-akhir ini. Bos Jiang sangat patuh pada Anda. Kami tidak menyetir, bahkan tidak naik mobil. Hanya berjalan di pinggir jalan, tertimpa kecelakaan beruntun. Untungnya cepat ditangani, sudah lepas dari bahaya. Aku akan mengurus dokumen dulu. Bukannya sudah aku hindari? Kenapa masih terjadi kebetulan seperti ini? Pasti dia pasti terlibat dalam hal ini. Jiang, jangan takut, aku di sini. Aku akan membantumu menangkapnya, membuatnya membayar konsekuensinya. Apapun yang kulakukan, aku merasa ada sepasang mata mengawasi kita dari belakang, menanggapi perubahan yang kita buat. Aku tidak bisa menunggu lagi. Sudah naik. Baik. Baik, Sangat bagus. Apakah ini benar-benar efektif? Jika tujuannya adalah memisahkan kita. Semakin akrab kita, semakin dia tidak bisa tenang. Aku curiga, kamu menyelipkan maksud tersembunyi. Memancing musuh memang benar, tapi ingin pamer kemesraan dengan kakak juga benar. Hari ini belum tentu muncul. Tapi selama kita sering muncul di tempat umum, dengan perilakunya sebelumnya, dia pasti tidak akan diam. Selanjutnya adalah waktu eksperimen penonton beruntung. Silakan. Nona, silakan naik ke panggung. Silakan. Nona, silakan naik ke panggung. Kalau ingin mencoba, silakan. Nona Jiang, kita bertemu lagi. Kamu. Apa yang kamu inginkan? Kamu terus tidak mendengarkan nasihatku. Aku terpaksa menggandengmu ke sini. Jika ingin aku percaya, setidaknya tunjukkan sedikit kesungguhan. Kamu. Apa yang kamu inginkan? Kamu terus tidak mendengarkan nasihatku. Aku terpaksa menggandengmu ke sini. Jika ingin aku percaya, setidaknya tunjukkan sedikit kesungguhan. Kalau ada orang asal berkata di depanku, dan aku langsung percaya, bukankah aku sangat mudah ditipu? Bagaimana caranya agar kamu mau percaya padaku? Itu tergantung apa yang bisa kamu tawarkan. Jika aku memberitahumu, kamu terus bersama Luzhi, Jiang Group akhirnya akan diakuisisi oleh Lu Group. Keluargamu akan meninggalkanmu.
Apakah kamu masih akan melanjutkan? Ini semua terjadi di kehidupan sebelumnya, jadi semua itu adalah buatannya. Jika aku tidak bersamanya, harus dengan siapa? Dengan tunanganmu, Peiyan. Dia adalah jodohmu. Dia bahkan tahu Peiyan. Tapi perihal pertunangan dua keluarga ini tidak pernah diumumkan. Hanya sedikit yang tahu. Siapa sebenarnya dia? Jika aku bersamanya, apakah keluarga Jiang akan terhindar dari semua yang kamu katakan? Tentu. Kamu bisa jamin? Aku jamin. Kerjasama yang menyenangkan. Aku benar-benar bisa mempercayaimu? Di dunia ini, hanya aku yang benar-benar bisa membantumu. Bos Kiao, memang kau. Kau pinter, tahu cara menjebak berulang kali. Sayangnya, kau tak pernah berhasil. Apa maksudmu tak pernah berhasil? Aku tidak mencoba apa-apa di kehidupan sebelumnya. Apakah ada masa lalu yang tidak kuketahui? Kau penasaran, kan? Ekspresimu seperti ini tak pernah bosan kulihat. Cinta dan benci. Meski lebih awal dari sebelumnya. Tapi kau terlalu tidak patuh. Aku terpaksa mempercepat rencanaku, mengirimmu ke tempat itu. Belajarlah untuk patuh. Kau tahu kami menjebak berulang kali. Tapi kenapa tidak terpikir, malam ini juga sandiwara? Orang-orangmu di luar sudah ditangani. Kau bisa mengatasi mereka? Tapi tidak menyadari ruangan ini penuh bom? Aku bisa memberi kesempatan terakhir. Pilih salah satu, kalian. Siapa yang akan hidup? Meski cinta begitu dalam. Di hadapan sifat manusia, hanya akan memilih yang menguntungkan diri. Kalian punya 30 detik untuk memikirkan. Jika waktu habis, hanya bisa mati bersama di sini. Kami tidak memilih apapun. Bisa mati bersama kakak. Itu juga kebahagiaan lain. Apapun yang kulakukan, aku merasa ada sepasang mata mengawasiku dari belakang, menanggapi perubahan kita. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku punya rencana. Tapi dia licik, takut dia tahu. Justru biarkan dia tahu, kita ingin memancingnya muncul. Dia sangat sombong, pasti tidak akan bersembunyi. Bahkan akan merencanakan balasan, lalu dengan bangga berdiri, memamerkan bahwa dia tahu rencanamu. Dengan begitu, kita bisa tahu identitasnya. Semakin kita tidak terpisah, dia akan semakin panik. Baru bisa menguji niat aslinya. Kalian lebih memilih mati bersama daripada pergi. Maka hanya bisa diulang. Sepertinya kita menang, dia tidak bisa membiarkan kita mati. Selain memisahkan kita, membuatmu bersama Peiyan. Jika tugasku adalah menyatukan kalian berdua. Kupikir di kehidupan pertama. Sudah selesai. Tugas. Aku seorang pemain strategi, hidup biasa-biasa saja. Tapi tenang dan bahagia, hanya karena satu komentar sembarangan. Terlempar ke dunia dalam buku ini. Harus menyatukan pria dan wanita utama dalam buku ini, baru tugas selesai. Pria dan wanita utama Adalah kita. Tapi kamu si penjahat licik ini, terus-menerus mengganggu wanita utama, membuatnya jatuh cinta padamu. Aku sudah mengalami ini belasan kali. Tidak bisa menyelesaikan tugasku. pria utama. Siapa yang kamu cintai? Dialah pria utamanya. Berani-beraninya kamu membohongiku. Maaf sayang, aku salah. Diam. Berani-beraninya kamu mengabaikanku. Kalau di kehidupan ini gagal lagi, maka kita mati bersama.
suara ledakan. Aku mendengar suara ledakan, tiba-tiba kembali. Kapan? Kalian diam. Aku pasti akan menang. Syukurlah ada lorong bawah tanah di kamar, mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Jiang-jiang. Kamu berakar dalam daging dan nafasku, hanya cinta yang menyirami. Aku hidup begitu nyata.